Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 12 Februari tahun 2023 adalah hari Minggu biasa ke-6. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, bab 15, ayat 15 sampai 20. Asal sungguh mau engkau dapat menepati hukum, dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Api dan air telah ditaruh oleh Tuhan di hadapanmu. Kepada apa yang kau kehendaki, dapat kau ulurkan tanganmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Apa yang dipilih akan diberikan kepadanya. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Ia adalah kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia Ia kenal. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 2 ayat 6 sampai 10. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5
ayat 17-37. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, jungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya; jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menyempurnakan hukum Tuhan agar kasih ditegakkan. Kita manusia diciptakan karena cinta Allah, dan Allah menghendaki agar cinta itu mendatangkan kebahagiaan di tengah umat-Nya. Karena itu, Allah memanggil manusia untuk memberikan prioritas kepada cinta dalam hidupnya. Bangsa Israel dipilih Allah untuk menjadi orang yang dikasihinya. Gereja kita adalah kelanjutan dari keterpilihan itu untuk menjadi umat Allah yang dipilihnya untuk mempraktekkan cinta di tengah kehidupan, agar dengan cinta itu orang menemukan kebahagiaan dan dengan demikian mengalami keselamatan. Karena itu, pada bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, dikatakan bahwa Allah membiarkan setiap orang merdeka untuk memilih apa yang dikehendakinya. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Apa yang dia pilih diberikan kepadanya. Tetapi Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berbuat dosa. Allah menghendaki manusia bebas untuk menjalankan hidupnya dalam kasih. Dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus memberikan hikmat bukan dari dunia ini, tetapi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sejak sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Dan itu adalah rahasia keselamatan yang nampak dalam diri Kristus Yesus, yang mengajarkan kita untuk mengasihi, suatu kasih yang sempurna yang mempersatukan kita dengan Allah, yang mengajari kita untuk mengasihi. Saudara-saudariku terkasih,
marilah kita cermati pengajaran Yesus dalam menyempurnakan hukum Taurat. Pertama, hukum Taurat melarang orang untuk membunuh, tetapi Yesus menegaskan bahwa bahkan setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum, dan yang mencaci maki saudaranya dihadapkan ke mahkamah agama, dan mereka yang menghina saudaranya harus dicampakkan ke dalam neraka. Kedua, Taurat melarang orang untuk berzina, tetapi Yesus mengajarkan bahkan siapa yang memandang perempuan dan menginginkannya, ia sudah berzinah dengan perempuan itu. Ketiga, hukum Taurat mengizinkan orang untuk menceraikan istrinya, tetapi Yesus berkata bahwa setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, menjadikan istrinya berzinah, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia pun berzinah. Keempat, hukum Taurat melarang orang untuk bersumpah palsu. Yesus mengajarkan supaya tidak bersumpah demi surga, karena surga adalah tahta Allah, atau demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Kelima, hukum Taurat mewajibkan orang untuk mempersembahkan kurban di atas mezbah, tetapi Yesus mengajarkan lebih daripada itu, yakni jika sementara atau pada saat mau mempersembahkan kurban, lalu orang itu teringat bahwa ia bermasalah dengan orang lain dalam hal relasi, Yesus memerintahkan untuk pergi berdamai dahulu, barulah membawa persembahan itu. Jelaslah bahwa Yesus memberikan pendalaman, penyempurnaan, bahkan koreksi terhadap apa yang kurang, seperti misalnya soal cerai yang diizinkan oleh Musa karena dipaksa oleh ketegaran hati orang Israel. Itulah yang harus dikoreksi supaya orang tidak berzinah sekaligus tidak menceraikan istrinya. Benarlah perkataan Yesus, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudaraku terkasih, pentinglah bagi kita semua supaya memiliki komitmen cinta kasih sesuai hukum Tuhan, sehingga kita perlu mengatakan ya terhadap hukum Tuhan dan tidak kepada hal-hal yang bertentangan dengan hukum Tuhan, juga supaya kita tidak mendua hati, karena sikap mendua itu datang dari si jahat. Semoga kita selalu memberi prioritas pada pelaksanaan kasih dan dalam setiap sikap, perkataan dan perbuatan kita, agar kasih Allah ditegakkan dalam hidup kita setiap hari, dan sukacita menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Semoga demikian. Amin.